Beberapa hari ini saham BBRI menjadi sorotan para investor. Kenapa? Karena dalam 5 hari terakhir saham BBRI turun hampir 10%. Tentu saja ini penurunan yang cukup signifikan untuk saham big caps, di mana saham big caps seperti BBRI ini bisa dikatakan salah satu saham yang diunggulkan di bursa kita. Bahkan kalau kita bandingkan dengan emiten-emiten bank lainnya ya, terutama big bank, saham BBRI ini turun paling dalam ya sepanjang tahun 2024 ini. Kita lihat misalkan saham BBNI di mana secara year to date ini masih naik 1%. Kemudian saham BBCA secara year to date itu masih naik 11,7%. Kemudian saham BMRI secara year to date itu masih naik sekitar 17%. Hanya BBRI saja yang sepanjang tahun 2024 ini masih minus 11%. Kira-kira apa yang terjadi dengan BBRI? Dan apakah dengan koreksinya saham BBRI saat ini bisa menjadi kesempatan untuk serok di harga bawah? Karena mungkin kita masih yakin dengan prospek kinerja ke depan. Nah, yuk kita bahas. Oke, di video kali ini mungkin saya tidak akan membahas secara detail mengenai kinerja BBRI maupun prospek ke depan, karena nanti tanggal 4 Oktober kami akan mengadakan semacam public expose BBRI di mana kami mengundang narasumber langsung dari BBRI yang nanti akan menjelaskan bagaimana kinerja saat ini dan prospek kinerja BBRI ke depan. Nah, acara ini kita selenggarakan secara gratis ya, tapi kalian harus registrasi dulu. Nah, buat kalian para holder BBRI maupun investor non-holder BBRI yang mungkin ingin cari tahu bagaimana prospek kinerja BBRI ke depan, pastikan jangan sampai kelewat pada event tersebut ya. Sekali lagi, kalian harus registrasi dulu, linknya di bawah ini. Menurut saya ada dua hal yang harus kita perhatikan ketika kita mau mereview kembali mengenai harga saham yang sedang turun ya. Yang pertama adalah katalisnya, apakah ada katalis negatif. Yang kedua, kinerjanya, apakah kinerjanya sedang jelek atau tidak. Nah, sekarang kita bicara mengenai katalis negatif, di mana kalau kita perhatikan saat Bank Indonesia maupun The Fed menurunkan suku bunga, ya kira-kira di akhir bulan September kemarin, sebenarnya market merespon dengan bagus ya, di mana IHSG akhirnya nembus level all time high-nya di level 7.900. Dan saham BBRI pun juga naik. Tetapi hari berikutnya ternyata ada katalis negatif yang datang, yaitu mengenai asing yang keluar dari market kita untuk mencari cuan di China. Kita tahu bahwa China tahun 2023 kemarin mengalami krisis ya, yang pertama kali diakibatkan oleh krisis properti, mulai dari bangkrutnya properti terbesar di China waktu itu yaitu Evergrande. Kemudian diikuti juga dengan kolapsnya bank karena banyak bank yang membiayai proyek-proyek properti dari Evergrande tersebut. Dan membuat China saat itu deflasi, ya inflasinya turun membuat ekonomi tidak jalan. Masuk tahun 2024 ini sebenarnya China sudah memberikan stimulus atau melakukan stimulus sejak awal tahun 2024 dan ini juga direspon positif ya, dalam artian ekonomi mulai membaik di mana inflasi China yang tadinya negatif sudah mulai positif. Sampai akhirnya di bulan September kemarin, China lagi-lagi memberikan stimulus yang cukup besar. Di antaranya menurunkan suku bunga di China dan juga memberikan likuiditas kepada bank-bank di sana. Dan ini membuat market di sana lebih bergairah dan akhirnya membuat asing yang tadinya sudah masuk ke emerging market ya, termasuk di negara kita, sebagian keluar untuk masuk ke China alias mencari cuan di China. Kemudian selain katalis di mana asing banyak keluar untuk pergi ke China, ya satu berita juga mengatakan bahwa pertumbuhan kredit pada bulan Agustus ya, data yang terbaru keluar itu menunjukkan perlambatan pertumbuhan, khususnya pertumbuhan untuk menyalurkan kredit. Pada bulan-bulan sebelumnya, pertumbuhan penyaluran kredit rata-rata di atas 12%. Dan bulan Agustus kemarin, pertumbuhannya melambat yang tadinya rata-rata 12% menjadi 11%. Ya menurut saya walaupun sebenarnya melambat, tapi yang namanya tumbuh itu juga tetap tumbuh kan ya, naik 11%. Cuman yang namanya berita biasanya memang dijadikan alasan untuk menjadi katalis negatif.
Oke, sekali lagi di video kali ini mungkin saya akan membahas sekilas ya mengenai kinerja operasional BBRI sampai posisi Juni 2024. Nah, selengkapnya termasuk bagaimana prospek BRI ke depan nanti akan kita bahas. Kita undang narasumber langsung dari BBRI melalui acara The Investor Talk yang akan kita adakan tanggal 4 Oktober nanti. Acara ini gratis, jadi teman-teman silahkan registrasi ya. Dan teman-teman nanti bisa bertanya seputar mengenai kinerja BBRI dengan beliau-beliau ini. Nah, link pendaftarannya ada di dalam deskripsi maupun dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, kita langsung masuk ke kinerja BBRI posisi Juni 2024, di mana kalau kita lihat dari total pendapatan bunganya sebenarnya naik ya, naik 15% dari 85,5 triliun rupiah menjadi 98,6 triliun rupiah. Tetapi di sini kita melihat bahwa pendapatan bunga netonya itu hanya 7% ya. Pendapatan bunga neto ini ibaratnya seperti laba bruto lah ya, kira-kira seperti itu. Hanya naik 7% dari 65,5 triliun rupiah menjadi 69,9 triliun rupiah. Nah, sekarang pertanyaannya kan kenapa pendapatan bunga naik 15% tapi laba brutonya hanya naik 7%? Ya karena beban bunganya itu naik ya, bahkan kenaikannya cukup signifikan. Naik 43% dari 20 triliun rupiah menjadi 28,7 triliun rupiah. Nah, tentu saja kenaikan beban bunga ini disebabkan oleh suku bunga yang tinggi ya. Jadi ketika Bank Indonesia menaikkan suku bunganya, maka bunga deposito yang dimana itu adalah beban bunga bank itu naik. Di sisi lain ya, Bank BRI ini tidak berani untuk menaikkan suku bunga pinjaman ya karena takut NPL. Karena ini kejadian nih, kalau kita lihat di posisi Juni 2024 ini, cadangan ya, beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan alias CKPN-nya itu naik 52% ya, dari 14 triliun menjadi 21,3 triliun rupiah. Artinya ini banyak nasabah-nasabah yang mengalami macet ya atau NPL. Ketika NPL tinggi maka beban CKPN-nya itu juga akan naik dan itu menggerus laba bersih. Sehingga walaupun di sisi pendapatan bunga naik 15% tapi laba bersihnya itu hanya naik 1%. Yang dimana tentu saja ya kenaikan yang hanya 1% ini dianggap tidak bagus. Jadi kalau kita bisa simpulkan bahwa kinerja BBRI di tahun 2024 ini sedang tidak bagus, sedang tertekan. Kenapa? Karena NPL-nya tinggi, beban CKP-nya juga tinggi. Dan itulah yang membuat harga saham BBRI secara year to date turun 11%. Tentu saja penurunan harga saham BBRI ini akan menjadi kesempatan untuk kita bisa serok di harga bawah jika prospek BBRI ke depan itu masih bagus, alias growth ke depan nanti akan kembali naik lagi, kembali bagus lagi. Nah, sekarang kan pertanyaan yang harus kita pikirkan jawabannya adalah apakah ke depan nanti kinerja BBRI kembali pulih, alias growth-nya kembali membaik. Nah, mumpung tanggal 4 Oktober nanti kita bisa ketemu langsung dengan pihak BBRI-nya, kita bisa tanya-tanya di sana. Ya, jadi sekali lagi, yuk kita daftar untuk mengikuti The Investor Talk tentang kesempatan dan tantangan BBRI ke depan. Daftar sekarang juga ya, linknya di bawah ini dan saya tunggu di tanggal 4 Oktober nanti jam 4 sore. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.